Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fernando Zikri Ivansyah, NPM 202511115132. Di sini saya dari kelas 1C, Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Pak Dr. Rahman Amin, yaitu untuk membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian tata hukum, terus yang kedua sumber hukum, dan yang ketiga yaitu sejarah tata hukum Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tata hukum. Mungkin di antara teman-teman kalian sekalian masih asing dengan pengertian tata hukum ya. Langsung saja kita mulai ya dengan secara sederhana. Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar terciptanya ketertiban dan keadilan. Menurut para ahli seperti Atreh dan Satyito Raharjo, hukum berisi perintah dan larangan yang mengatur bagaimana seharusnya kita bertindak. Jika dilanggar, ada sanksi yang diberikan oleh negara. Jadi hukum ini tidak semata-mata hanya tentang hukum, melainkan ada suatu tindakan yang diberikan oleh negara jika seseorang melakukan tindakan jahat yang akan merugikan pada orang lain. Nah, tata hukum atau dalam bahasa Belanda disebut Rechtsorde. Artinya susunan hukum yang tertata rapi, semua aturan hukum yang disusun dengan sistematis supaya mudah dipahami dan digunakan dalam saat menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Nah, tata hukum yang berlaku sekarang disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan hukum yang diharapkan berlaku di masa depan disebut ius constituendum. Contohnya, peraturan tentang lalu lintas yang baru dibuat menggantikan aturan lama karena kondisi masyarakat yang sudah berubah. Jadi tata hukum itu ibarat kerangka yang besar dari sistem hukum yang hidup dan terus berkembang mengikuti zaman. Jadi tata hukum ini akan berubah suatu waktu untuk menyesuaikan perilaku manusia seiring berkembangnya zaman. Nah, di sini teman-teman sudah tahu kan apa itu tata hukum? Selanjutnya saya akan membahas sejarah tata hukum Indonesia. Agar tidak bingung secara penjelasan, saya akan membagikan 2 waktu untuk membahas pada sejarah tata hukum Indonesia ini. Karena sejarah itu kan sangat panjang ya. Saya akan membagi 2 untuk bisa memudahkan agar supaya mudah dipahami. Yang pertama yaitu sebelum merdeka dan yang kedua setelah merdeka. Jadi kita masuk ke pembahasan sejarah tata hukum di Indonesia ini. Hukum di Indonesia punya perjalanan yang sangat panjang, mulai dari masa sebelum penjajahan sampai setelah merdeka. Masa sebelum merdeka ini yaitu ada masa VOC dari tahun 1602 sampai dengan 1799. Jadi VOC atau bisa disebut dengan Verenigd Oost-Indies atau Compagnie diberikan hak istimewa untuk mengatur perdagangan dan membuat peraturan sendiri. Mereka mengeluarkan Statuta Batavia pada tahun 1643 yang berlaku untuk orang Belanda dan pribumi. Meskipun hukum adat tetap dibiarkan berlaku. Masa Bas-Lieutenant Reingrens tahun 1814 sampai 1855. Raja Belanda berkuasa penuh atas jajahan, diterbitkan sebagai kodifikasi hukum seperti KUH Perdata atau disebut dengan BW dan KUH Dagang. Masa Reglement pada tahun 1855 sampai dengan 1926 ada pembaharuan konstitusi Belanda pemerintah Hindia Belanda mulai membuat aturan seperti kitab hukum pidana dan
peraturan pengadilan. Masa Indista Strangling tahun 1926 sampai dengan 1942. Di masa ini Indonesia mulai sedikit berperan dalam pembuatan hukum lewat Volksraad atau disebut dengan Dewan Rakyat. Ada pembagian hukum untuk 3 golongan, yaitu ada Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Jadi masa Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang mengambil alih pemerintah. Mereka mengeluarkan peraturan yang disebut dengan Osamu Seirei yang menyatakan hukum lama tidak berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer Jepang. Itu adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sebelum Indonesia merdeka. Nah, sekarang saya akan membahas yaitu dengan setelah Indonesia merdeka. Pada masa 1945 sampai dengan 1949, setelah proklamasi Indonesia memakai Undang-Undang 1945, semua peraturan lama tetap berlaku sementara selama belum dibuatnya yang baru. Masa 1949 sampai dengan 1950 terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau bisa kita kenal dengan RIS. Dengan konstitusi RIS tapi hukum lama tetap dipakai. Pada masa tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, atau bisa dengan kita sebut dengan sampai sekarang saat ini yaitu dengan NKRI, dengan Undang-Undang UUD sementara yaitu 1955. Masa 1959 sampai dengan sekarang, setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali memakai UUD 1945 sampai dengan sekarang. Sistem hukum terus berkembang dengan aturan baru termasuk UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, tata hukum Indonesia terbentuk dari campuran hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum nasional yang kita kembangkan sendiri setelah merdeka. Jadi perlu kalian teman-teman tahu, hukum perdata Indonesia ini masih memakai hukum kolonial pada zaman penjajahan Belanda. Jadi sampai saat ini hukum perdata kita masih memakai hukum kolonial Belanda. Kecuali pada hukum pidana sudah memakai hukum yang dibuat oleh negara NKRI ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan sejarah tata hukum di Indonesia. Sangat panjang bukan? Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang terakhir, yaitu adalah sumber hukum. Bagian ini cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting? Karena bagian terakhir ini adalah tentang sumber hukum, yaitu asal atau dasar dari berlakunya hukum. Ada 2 macam sumber hukum. Yang pertama yaitu ada sumber hukum material, yaitu hal yang menjadi isi dari hukum. Misalnya, nilai keadilan, kesadaran masyarakat, dan norma sosial. Sumber ini menggambarkan apa yang dianggap adil dan pantas dalam masyarakat. Terus, yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini yaitu bentuk lahirnya hukum atau cara terbentuknya hukum. Ada beberapa jenis sumber hukum formal ini, yaitu diantaranya adalah undang-undang atau UU. Terus ada juga dibuatnya oleh DPR dan Presiden, bersifat tertulis dan mengikat seluruh masyarakat. Ada asas penting yang berkaitan dengan hukum formal ini, yaitu seperti tindak berlakunya surut yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah, atau bisa kita kenal dalam istilah hukum yaitu lex superior derogat lex inferior. Yang baru,
menghapus yang lama. Bisa kita sebut dengan lex posterior dan derogat lex priori. Penjelasan ini adalah hukum yang berkaitan dengan sistematika hukum, yaitu hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan hukum yang lebih tinggi. Terus ada juga yang khusus mengesampingkan yang umum, yaitu dengan lex specialis derogat lagi general. Kebiasaan atau bisa disebut dengan custom, tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap patut oleh masyarakat. Kalau pelanggarannya menimbulkan sanksi, kebiasaan itu berubah menjadi hukum adat. Terus ada juga jurisprudensi, yaitu keputusan hukum terdahulu yang dijadikan contoh oleh hakim lain dalam kasus serupa. Jika diikuti secara tetap, maka menjadi jurisprudensi tetap. Traktat atau perjanjian internasional. Perjanjian antara negara yang menjadi hukum setelah diratifikasi atau dengan disetujui oleh DPR dan Presiden. Terus juga ada doktrin. Apa sih itu doktrin? Jadi doktrin itu adalah pendapat para hukum yang berpengaruh dan sering dijadikan dasar pertimbangan hukum. Contohnya, pada pandangan von Weizsäcker bahwa hukum lahir dari kesadaran masyarakat. Selain juga ada juga bahan hukum. Itu ada bahan hukum premier seperti UUD 1945, ada UU, jurisprudensi, dan traktat. Terus ada juga bahan hukum sekunder yang berisi dengan buku, jurnal, hasil penelitian. Ada juga bahan hukum tersier, yaitu kamus atau ensiklopedia hukum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.